Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa IAIN Kendari dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya sengaja membuat video ini untuk melengkapi tugas saya, yaitu sebagai UTS, di mana bermata kuliah dasar-dasar akuntansi dengan terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Langsung saja, dimana penjelasannya kali ini saya akan membahas tentang pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan, yang kedua, menganalisis transaksi, yang ketiga, proses penyesuaian, yang keempat, menyelesaikan siklus akuntansi, yang keenam, akuntansi perusahaan dagang, dan yang ketujuh adalah persediaan. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu, kita langsung masuk pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi. Di mana ada sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Yang pertama, definisi usaha perusahaan, suatu organisasi dengan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelayanan. Kemudian, pelanggan perusahaan individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan beberapa uang atau barang berharga lainnya. Kemudian, tujuan dari perusahaan maksimalkan keuntungan, laba, profit, selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis usaha. Yang pertama ada usaha jasa. Usaha jasa adalah jenis usaha untuk menyediakan jasa kepada pelanggan. Kemudian ada yang namanya yang kedua usaha dagang. Usaha dagang adalah menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Kemudian ada yang namanya usaha manufaktur atau mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan individu. Kemudian yang ketiga adanya jenis entitas usaha. Jenis entitas usaha terdiri dari persatuan, perseorangan, persekutuan, perseroangan, dan kooperasi. Kemudian ada yang namanya analisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis akuntansi merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi, atau biasa disebut dengan mempelajari tentang akuntansi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting dan diakunkan ke dalam buku besar. Sistem berpasangan atau persamaan akuntansi, ragam transaksi. Ada yang namanya transaksi dengan pemilik, transaksi dengan kreditor, ada yang namanya transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, dengan transaksi dengan penyediaan nilai tambah. Kemudian karakteristik suatu akun. Ada yang namanya setiap akun mempunyai judul. Kemudian setiap sisi kanannya disebut dengan akun debit dan sisi kiri disebut dengan akun kredit. Kemudian ada juga yang namanya dengan jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan satu badan usaha ataupun organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendapatan. Dimaksud dalamnya memakai nama-nama. Ya. Kemudian ada yang namanya jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan satu badan usaha maupun organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendapatan, termasuk dalamnya transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi. Dan waktu transaksi berjalan, proses pencatatan ini disebut jurnal, dikenal juga sebagai buku pemasukan utama. Jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian ada yang namanya pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari saldo pemikiran di buku besar pada suatu saat tertentu. Kemudian kita masuk pada proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo atau data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Jurnal penyesuaian digunakan oleh perusahaan dagang, jasa, manufaktur, dan entitas lainnya, termasuk yayasan sekolah yang dianut setiap akhir periode akuntansi sebelum proses penetapan buku besar. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, konsep dasar penyesuaian. Dalam akuntansi berbasis akural, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi
pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan, kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode itu. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengukuran pendapatan. Meskipun PAUB mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akural, beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga, fungsi dan tujuan penyesuaian. Fungsi penyesuaian ada beberapa. Salah satunya perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. Kemudian untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Kemudian tujuan penyesuaian adalah salah satunya untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Kemudian di akhir sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan katifa dalam sebuah neraca. Kemudian untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Kemudian ada lagi meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Kemudian kita masuk pada keempat, jenis-jenis penyesuaian. Ada yang namanya jurnal penyesuaian beban dibayar muka, ada juga yang dinamakan jurnal penyesuaian penyusutan, ada juga jurnal penyesuaian beban terhutang, dan jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Kemudian kita masuk pada bagian kelima, akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, akun aktiva tetap, akun pendapatan, akun beban, dan akun pendapatan diterima di muka. Kemudian kita masuk pada bagian D, penyesuaian siklus akuntansi. Salah satunya yang pertama, kertas kerja atau neraca worksheet. Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Neraca lajur memiliki 7 kolom utama, 5 kolom terakhir masing-masing dibagi menjadi 2 kolom, debit dan kredit, sehingga secara keseluruhan neraca lajur menjadi 12 kolom. Nama-nama kolom yaitu ada yang namanya nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, kemudian laba rugi, neraca, baris total dan laba rugi, dan khusus kolom laba rugi. Kemudian ke-10 selisih debit dan sisi debit. Kemudian jika sisi kredit dalam kolom laba rugi lebih besar, dan ke-12 usaha untuk selalu mereview neraca lajur yang baru saja diselesaikan sebelum masuk pada tahapan pekerjaan berikutnya. Kemudian kita masuk yang kedua, mempersiapkan laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas serta perubahan aktivitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan model atau ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada jurnal penutup atau tutup buku. Jurnal penutup dimaksud untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Penutupan pembukuan ini dilakukan dalam 4 tahapan. Yang pertama, menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai pendapatan pada saldo akun ikhtisar laba rugi. Kemudian kedua, menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga, menghapus nilai ikhtisar laba atau rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambahan atau pengurangan atas saldo akun modal pemilik. Yang keempat, menghapus nilai price atau memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun modal. Kemudian yang keempat, ringkasan siklus akuntansi. Rumusnya bukti transaksi sama dengan jurnal umum, sama dengan buku besar, sama dengan neraca saldo, sama dengan jurnal penyesuaian, dan sama dengan laporan keuangan. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, tahap identifikasi. Yang kedua, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang ketiga, tahap membuat ikhtisar laporan keuangan. Yang keempat, tahap membuat laporan keuangan. Kemudian kita masuk pada bagian E, akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang secara umum adalah
perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambahan atau mengubah bentuk. Yang kedua, karakteristik perusahaan dagang. Ada yang namanya membeli dan menjual produk tanpa mengolah. Kemudian pendapatan utama murni dari penjualan karakteristik. Yang ketiga, modal berasal dari harga produk pokok yang terjual. Kemudian sebagai perantara antara produsen dengan konsumen, tidak terjadi perubahan barang dibeli dan dijual. Kemudian jenis-jenis perusahaan dagang antara lain barang jadi, grosir, eceran, iniaga, barang promosi, barang pasaran, barang infus, produk belanja, dan barang-barang khusus. Yang keempat, perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk, sedangkan perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Kemudian hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan dagang. Dalam semua siklus yang terjadi pada perusahaan dagang, berikut hal-hal penting yang ada pada perusahaan dagang. Salah satunya aliran kas, kemudian rekening akuntansi yang digunakan, kemudian pencatatan persediaan, utang piutang, dan profit perusahaan. Kemudian kita masuk pada bagian F atau persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cabang atau cadangan dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang-barang proses, barang jadi, atau suku-suku cadang. Kemudian klasifikasi persediaan ada beberapa. Yang pertama menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Kemudian ada yang namanya menurut jenis perusahaan, dan ada juga metode dalam penentuan nilai persediaan. Ada yang namanya metode FIFO, metode LIFO, metode rata-rata, dan metode identifikasi khusus. Kemudian ada yang namanya metode dengan sistem fisik. Ada yang namanya metode MDK, metode MPKP, metode tanpa pengenalan khusus, dan metode rata-rata. Baik, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.